Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Untuk penyajian permutasi dan kombinasi ini, saya akan menyajikan dengan cara berbeda seperti yang sudah banyak dilakukan. Jadi saya mengenalkan pertama rumusnya dulu, karena ini sudah banyak yang menyajikannya. Biasanya yang menyajikan itu permutasi dahulu, baru kombinasi. Nah, kalau saya akan menyajikannya secara serentak ini. Jadi dalam satu bahasan supaya lebih mudah membedakan yang mana kejadian permutasi dan yang mana kejadian kombinasi. Jadi kita mengenal dulu permutasi dan kombinasi. Permutasi dan kombinasi ini adalah suatu cara perhitungan yang diturunkan dari aturan pengisian tempat juga. Sebelum itu kita kenal dulu notasinya. Jadi ini ada 4 buah notasi permutasi. Jadi membacanya N permutasi R. Jadi N unsur permutasi R unsur. Nah, yang paling banyak digunakan itu yang paling sering adalah notasi yang keempat ya. Sama dengan notasi kombinasi ya, cuma beda hurufnya saja. Jadi C itu kombinasi ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya permutation, kalau permutasi combination ya. Nah, rumus permutasi dan kombinasi hanya beda sedikit ya. Nah, jadi kalau permutasi N faktor N permutasi R itu rumusnya N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, kalau kombinasi bedanya dia ada lagi dibagi dengan R faktorial. Kita lihat contohnya. Jadi kalau permutasi 7 permutasi 3, jadi 7 faktorial dibagi 7 dikurangi 3 faktorial sehingga jadinya 7 dibagi 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Jadi kalau diuraikan seperti ini, 4 faktorialnya bisa dicoret ya. Ya. Contoh berikutnya, 5 permutasi 2. Jadi 3 faktorialnya bisa dicoret. Contoh berikutnya 9 permutasi 4. Jadi 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 4. Jadi 9 faktorial dibagi 5 faktorial. Jadi kalau kita uraikan, seperti itu, 5 faktorialnya bisa dicoret atau 1 hasilnya ya. Nah, kalau kombinasi, kita lihat, kita ambil angka yang sama ya, supaya kelihatan bedanya. Ini bedanya di sini. Jadi, permutasi, itu sebenarnya permutasi dibagi lagi dengan sebanyak faktorial dari unsur yang diminta ya. Jadi, kalau 7 kombinasi 3 itu sebenarnya 7 permutasi 3, 7 kombinasi 3 maksud saya, itu adalah 7 permutasi 3 dibagi 3 faktorial. Nah, ini jadi kalau kita uraikan, 7 faktorial dibagi 3 faktorial bagi 4 faktorial. Ini tadi kan sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial sama dengan permutasi kan. Nah, itu. Jadi kalau kita ini 4 yang bisa dicoret. Nah, nanti untuk perhitungan bisa kita uraikan lagi. Untuk saat ini biarkan seperti itu, kita hanya memahami perbedaannya. Oh, ini kombinasi. Diperbaiki dulu ya. Kita lanjutkan. Perbaiki 5 kombinasi 2. Jadi 5 kombinasi 2 itu adalah 5 permutasi 2 dibagi 2 faktorial. Itu. Kita uraikan ini jadi 3 faktorial ya. 5 dikurangi 2. Kita uraikan 5 kali 4 kali 3 faktorial. Jadi kenapa stop di sini? Karena ya di bawahnya ada 3 faktorial. Nanti bisa dicoret ya seperti ini tadi. Ini 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Kenapa stop sampai 4 faktorial? Karena bisa nanti habis ini. Ini habis 3 faktorialnya. Kita biarkan seperti itu. Lalu 9 kombinasi 4. Ini hanya bedanya dengan permutasi di 4 faktorialnya. Jadi lihat di sini 3 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial. Kita uraikan. Ini 5 faktorialnya bisa habis. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mudah untuk memahami dari
Jadi cara mudah bagaimana memakai rumus permutasi dan kombinasi kita bisa lihat di penjelasan berikut. Jadi 7 permutasi 3. Jadi paling mudah ya sebenarnya karena permutasi ini juga adalah pengisian tempat, aturan pengisian tempat perkalian ya. Jadi untuk mudahnya 7 permutasi 3 itu bisa kita uraikan 7 dan ada 7 unsur diuraikan menjadi 3 tempat. Itu saya mudahnya. Jadi dimulai dari 7 ya. 7 kali 6 kali 3. Jadi 3 tempat. 1, 2, 3. Dan mulai dari itu. Jadi 7 kali 6 kali 5. Selanjutnya 5 permutasi 2 artinya 5 dikalikan 2 tempat. 5 kali 4. Tempat pertama, tempat kedua. 9 permutasi 4 artinya 4 tempat mulai dari 9. 9 kali 8 kali 7 kali 6. Tempat pertama, tempat kedua, tempat ketiga, tempat keempat. 10 permutasi 3. Ya, ada 3 tempat ya. 10, 9, 8. Tempat 1, tempat 2, tempat 3. 11 permutasi 5. Ya, 5 tempat. Diuraikan mulai dari 11. 11, 10, 9, 8, 7 dikalikan. Seperti itu. Nah, bedanya dengan kombinasi, kita tinggal menambahkan permutasi sebanyak 3 faktorial. Kalau 7 kombinasi 3, jadi permutasi 7 permutasi 3 dibagi 3 faktorial. 3 faktorial 3 kali 2 kali 1. Jadi, atau kalau mau penjelasan terpisah, 7 kombinasi 3 itu 7 uraikan 3 tempat ya, lalu dibagi 3 tempat. Ketiga kita uraikan sampai ke 1. Gitu. Selanjutnya ini, jadi 5 kombinasi 2 ada 5 2 tempat dibagi 2 kali 1. 5, 4, 2 tempat. 9 kombinasi 4 ya, 9 sampai 4 tempat. 9 kali 8 kali 7 kali 6 dibagi 4 faktorial. 4 kali 2, 3 kali 2 kali 1. 10 kombinasi 11 kombinasi 5. 11 kombinasi 5. Jadi 11 5 tempat ya. Dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu. Jadi mana yang bisa dibagi bisa dicoret seperti itu. Sekarang kita membedakan yang mana kejadian permutasi dan mana yang kejadian kombinasi. Jadi pengertian dari permutasi dan kombinasi adalah hanya pada. Jadi perbedaannya jika permutasi itu memperhatikan urutan atau tempat, sedangkan kombinasi tanpa memperhatikan urutan atau tempatnya. Di contohnya, ini ada kejadian. Dalam sebuah kotak terdapat 4 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola hijau. Tentukanlah banyak kejadian yang mungkin terjadi jika 2 buah bola diambil sekaligus ini maksudnya. Kita perbaiki ya. Jadi 2 buah bola diambil sekaligus. Yang kedua 2 buah bola diambil satu persatu tanpa pengembalian. Jadi bedanya kan kalau yang kejadian A ini kita sekaligus mengambil 2. Jadi kalau yang B ini mengambil 1, lalu mengambil 1 lagi, seperti itu. Nah, yang mana kejadian permutasi, yang mana kombinasi? Bisa kita lihat di sini. Karena ini sekaligus, jadi tidak ada urutan atau tempatnya. Maka yang A itu adalah kejadian kombinasi. Sedangkan yang B ada urutannya. Pengambilan pertama dan pengambilan kedua. Jadi ini kejadian permutasi yang B. Sehingga kejadian yang A itu seluruhnya ada 4 merah, 3 putih, 2 hijau, itu ada 9 bola. Sehingga diambil 2, jadi banyak kejadian kombinasinya adalah 9, bukan 5 ya, 9. Kita perbaiki. Ini 9 kombinasi 2. Ini 9 kali 8 dibagi 2 faktorial ya, 2 kali 1. Jadi hasil 8 bisa dibagi 2 itu 4 ya, 9 kali 4 36. Nah, permutasinya artinya yang B itu 9 permutasi
2. Jadi 9 kali 8, 72. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Ini ada lomba 8 peserta. Ini ada 2 kejadian. Yang pertama, terpilihnya 3 orang sebagai juara 1, 2, dan 3. Yang kedua, 5 orang sebagai finalis. Nah, perbedaannya, lihat di sini untuk yang A, kejadian A ini ada posisi juara 1, 2, dan 3. Sedangkan yang 5 orang ini hanya finalis, tidak ada posisinya. Artinya, untuk kejadian yang A itu adalah kejadian permutasi. Sedangkan yang B adalah kejadian kombinasi. Jadi kita hitung untuk yang A, dari 8 orang dipilih 3 posisi. Jadi 8 permutasi 3. 8 kali 7 kali 6. Itu 336. Untuk yang B, dari 8 orang dipilih 5 orang. Jadi 8 kombinasi 5. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Jadi 8 kombinasi 5, 8, 7 kali 6 kali 5 kali 4. Bagi 5 kali 4 kali 3 kali 2, 1. Kita coret yang menghasilkan 1 ya. Tuh 4 kali 2, 8. Ini habis ya. 5-nya habis. Tinggal 6 dibagi 3. Oh 2 ya. Harusnya 2. 2 ya. Jadi artinya tinggal 7 kali 2 kali 4. 2 kali 4, 8. 8 kali 7, 56. Ke contoh soal berikutnya. Pak Ali ingin membeli hewan kurban yang terdiri 3 sapi dan 5 kambing dari seorang pedagang yang mempunyai 7 sapi dan 9 kambing. Dengan berapa cara Pak Ali dapat memilih sapi dan kambing? Jadi sapi dan kambing sebenarnya pisahkan saja dulu. Jadi pertama kita akan memilih sapi. Memilih 3 sapi dari 7 sapi ya. Artinya 7 kombinasi 3. Itu ini 6-nya habis ya. Tinggal 7 kali 5, 35. Sekarang kita akan memilih kambing. Memilih 5 kambing dari 9. Jadi 9 kombinasi 5. Kita coret. 5 habis. 4 kali 2 ini dengan 8. 3 dengan 6 ya. Itu adalah 2. Jadi ya, yang belum dikalikan ini ada 9, 7, 2. Jadi 9 kali 7 kali 2. Ini adalah 126. Nah, banyak cara memilih sapi dan kambing. Ini adalah atur perkalian. Jadi memilih sapi dan memilih kambing kita kalikan 35 dikali 126 jumlahnya. Dan 4.410. Kita ke permasalahan berikutnya. Ini soal sering keluar ini ya. Di ujian-ujian. Ada 2 regu, masing-masing A dan B, mempunyai 8 dan 6 anggota. 3 orang dari regu A dan 2 orang dari regu B dipilih untuk mengikuti kejuaraan. Berapa banyak cara untuk memilih kelima orang itu jika setiap orang dari regu A dan B boleh ikut pemilihan? Jadi ada 3 kemungkinan, ada 3 bentuk kejadian. Kita bahas satu persatu. Yang A ini artinya semuanya boleh ikut pemilihan. Jadi ada hitung dulu setiap regunya. Karena di sini kata hubungnya dan, jadi ini adalah aturan perkalian. Jadi kita hitung dulu yang regu A. Regu A ini 8 anggota diambil 3 orang. Artinya 8 kombinasi 3. Lalu yang B ada 6 anggota dipilih 2 orang. Jadi 6 kombinasi 2. Kita kalikan. Gitu ya. Hitung 8 kombinasi 3. Ini dikali 6 kombinasi 2. Kita coret ya. 6-nya habis. Lalu 6 dengan 2. 3 ya. Nah, kita kalikan tinggal 8 kali 7 kali 5. 8 kali 7 kali 5, 56. Kali ini 3 kali 5, 15. Hasilnya adalah 840. Jadi yang A ini seperti ini. Itu yang B, seorang dari regu A pasti dipilih. Nah, karena ada yang sudah pasti dipilih, jadi dari 8 orang ini, 1 kita singkirkan. Jadi tinggal 7 orang yang ikut pemilihan. Nah, jadi tinggal 7 orang. Dari 7 orang itu, karena 1 sudah terpilih,
Jadi kan tadi akan dipilih 3. Satu orang sudah terpilih, jadi kita tinggal memilih 2 orang lagi dari regu A ini. Nah, untuk yang regu B tidak ada masalah. Tetap 6 kombinasi 2. Jadi untuk regu A itu 7 kombinasi 2. Kali 6 kombinasi 2 untuk regu B-nya. Jadi ini kita bagi 3. Ini 3 juga. Jadi 7 kali 3, 21 kali 15. Ini adalah 315. Nah, untuk yang C, 2 orang regu A tidak boleh ikut pemilihan. Dan seorang dari regu B pasti dipilih. Untuk regu A, 2 orang tidak boleh ikut pemilihan. Dari 8 orang ini yang boleh ikut hanya 6. Akan dipilih 3. Jadi 6 akan dipilih 3. 6 kombinasi 3. Untuk yang regu B, mirip kejadian yang di soal B tadi ya. Jadi, satu orang pasti dipilih. Artinya kita kurangin 1. Ada 5 orang akan dipilih. Tinggal 1 orang yang akan dipilih. Jadi, dari 5 orang ini akan dipilih 1. Ya. Hingga di sini 6 kombinasi 3. 6 kombinasi 3 ya. Jadi 6 kombinasi 3 dikali 5 kombinasi 1. 6 kombinasi 3 kita uraikan. 5 kombinasi 1 ya. 5 kombinasi 1 itu hasilnya 5 ya. Ini 6-nya kita coret. Jadi tinggal 7 kali 5 dikali 5. 35 kali 5 175. Kita lanjutkan, tapi sebelum melanjutkan silakan untuk subscribe, like, dan komen serta bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video kami yang lain. Nah, kalau di kejadian kombinasi tidak terlalu banyak macamnya, tapi kalau di permutasi ada lagi permutasi yang khusus selain permutasi yang biasa, yaitu permutasi dengan unsur yang sama dan permutasi siklis atau melingkar. Ini kita bahas dulu permutasi dengan unsur yang sama. Contohnya seperti ini. Tentukanlah banyak cara huruf-huruf dari kata-kata berikut dapat disusun. Jadi ini di kejadian A ini ada 5 huruf. Huruf yang sama kita lihat J ada 2 buah, lalu U ada 2 buah. Nah, banyaknya permutasi dari huruf ini adalah, jadi ada 5 faktorial dari banyak hurufnya dibagi dengan yang sama. Ini yang sama J ada 2, U ada 2. Jadi tinggal diuraikan 5 faktorial itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 2 faktorial, 2 kali 1, 2 kali 1 ya. Kita coret 2 kali 2, 4. Bis, jadi 5 kali 3 kali 2 kali 1 itu adalah 30. Yang B, Mamma Mia. Mamma Mia ada 7 huruf ya. Lalu yang sama itu M. M ada 3. Lalu A ada 3. Bis yang sama. Jadi banyaknya permutasinya adalah 7 faktorial dibagi 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Jadi 3 faktorialnya yang 2 ini dari huruf yang sama ya. Kita hitung, kita uraikan. Jadi 3 kali 2 kali 1 ini bisa dicoretkan 6. Ini 3 kali 2, 3 kali 2. Bis ya. Jadi tinggal 7 kali 5 kali 4. 5 kali 4, 20 kali 7 itu 140. Yang C, patah hati. Patah hati ada 9 huruf. Yang sama kita hitung, A ada 3, lalu T ada 2, A-nya juga ada 2, ada 3 ya, A ada 3, T ada 2. Oh, salah ini, ada kesalahan, kita perbaiki. Jadi kita ulangi, banyak hurufnya yang sama itu A ada 3, lalu H-nya ada 2, lalu T ada 2. Jadi sehingga banyak permutasi dengan unsur yang sama adalah 9 faktorial dibagi 3 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Kita uraikan 9 faktorial dari 9 sampai 1, 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1, 2 faktorial, 2 kali 1. 9 bisa kita coret dengan 3. 3 lalu 2 kali 2 kali 2 itu 8 ya. Jadi 8-nya habis ya. Ya tinggal hasilnya ada 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali 3. Jadi 7 faktorial kali 3. Ini adalah 15.120. Permasalahan selanjutnya, ini diketahui ada kata statistik. Ada berapa banyak susunan kata yang terjadi jika A huruf pertama dan terakhir huruf hidup.
Yang B huruf pertama dan terakhir huruf mati. Kita bedakan. Jadi dari huruf statistik ini kita hitung dulu ya, banyak hurufnya ada 9. Yang sama itu, jadi huruf hidupnya ada A, I ya, 3 ya. Huruf matinya artinya ada 9. Lalu yang sama, S ada 2, T ada 3, I ada 2, bis ya, I-nya ada 2. D, S-nya 2, T-nya 3, I-nya 2. Sekarang kita baca dulu ya. Huruf pertama dan terakhir huruf hidup. Jadi posisi hurufnya ada di awal dan di akhir. Lalu yang di tengah ya. Yang di tengah ini bebas. Jadi karena di awalnya itu huruf hidup, di akhirnya huruf hidup, artinya untuk mengisi yang di awal ini kita huruf hidup ada 3 pilihan. Jadi ada 3 pilihan. Nah, kita pilih satu ya. Artinya untuk yang di akhir kita ada 2 pilihan. Oke. Di awal sudah terpilih satu, di akhir sudah terpilih 2, yang di tengah ini bebas. Yang di tengah bebas ada, artinya sudah terpilih 2 dari 9 huruf, tinggal 7 faktorial ya. Nah, lalu untuk yang di sini, untuk yang pertama dan terakhir huruf mati. Jadi di awalnya kita punya huruf mati itu ada, salah, bukan 7 ya. Nah, ulang ya. Jadi yang di awalnya huruf mati, jadi kita huruf mati kan ada 6. Jadi ada 6 pilihan. Nah, jadi untuk yang di akhirnya kita tinggal punya 5 pilihan karena di sini tadi sudah terpilih satu huruf matinya. Nah, untuk yang di tengah, karena di sini sama seperti tadi, sudah terpilih satu, jadi 2 yang sudah terpilih dari 9 huruf, jadi tinggal 7 faktorial yang di tengah. Kalau sudah seperti itu, tinggal kita hitung. Karena ini ada permutasi dengan unsur yang sama, jadi kita hitungnya yang di atas tinggal kalikan ya. 3 kali 7 faktorial kali 2. Yang di bawahnya dibagi dengan yang samanya. Hurufnya S, T, dan I-nya. Jumlah yang samanya 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Baik kan? Jadi 3 faktorial itu kan 3 kali 2 kali 1. Itu sama dengan 3 kali 2. Habis ya. Jadi tinggal 7 faktorial dibagi 4. Oke, 4-nya habis ya. Jadi hasilnya adalah 1260. Nah, untuk yang ini tinggal kita hitung. Sama seperti tadi ya. 6-nya bis dengan 3 faktorial. Jadi tinggal 5 dikali 7 faktorial. Dibagi ini 4 ya. 4-nya coret. Jadi hasilnya adalah 6300. Selanjutnya kita ke permutasi siklis. Jadi ini ada bagaimana menemukannya kita dengan percobaan. Jadi disusun melingkar ya. Jadi kita melakukan percobaan dengan menyusun melingkar. Yang pertama dari yang paling sedikit ini 2 unsur A dan B. Jadi kalau kita susun melingkar, jadi perhatikan cara menyusunnya harus satu arah ya, searah. Searah mau berlawanan atau searah dengan jarum jam, yang penting arahnya harus sama. Jadi hanya satu. Jadi patokannya dari A ya, A dengan B. Jadi kalau B-nya dengan A di situ kan sama. Jadi kalau disusun melingkar itu sama. Jadi untuk 2 unsur hanya satu cara disusun melingkar. Jadi kalau dibuat faktorial hanya satu faktorial. Nah, kalau 2 unsur A, B, C, kita susun melingkar ini hanya didapatkan 2 cara. Jadi posisinya sama kan. Jadi kalau mulai dari A bacanya A, B, C. Kalau ini A, C, B berbeda. Tuh ya. Hanya 2 cara. Kalau dibuat notasi faktorialnya 2 faktorial. Nah, kalau 4 unsur A, B, C, dan D, kita dapatkan 6 cara yang berbeda. Tuh. 6 cara yang berbeda, sehingga kalau dibuat dalam notasi faktorial ada 3 kali 2 kali 1 atau 3 faktorial. Artinya, dengan percobaan yang lain, kita bisa buktikan, kita tambah percobaannya, kita bisa membuat kesimpulan bahwa jika sebanyak N unsur disusun melingkar, maka permutasi siklisnya adalah N dikurangi 1 faktorial. Jadi kalau tadi kan 4, itu 3 faktorial. Kalau 3 unsur, 2 faktorial. Ini seperti itu. Kita ke contoh soal. 6 orang duduk mengelilingi meja bundar, tentukanlah banyak cara
6 orang itu duduk jika 2 orang selalu berdampingan. Jadi ini ada permasalahan khusus ya. Jadi ada 2 orang yang minta selalu berdampingan. Jadi kita buat ilustrasinya seperti ini. Jadi kita jadikan 2 kelompok. Jadi yang mau 2 orang ini, yang 2 orang selalu berdampingan ini kita jadikan satu kelompok. Kita anggap kelompok satu. Jadi sisanya ada 4 orang sebagai kelompok 2. Jadi yang kita susun melingkar itu adalah kelompoknya, bukan orangnya. Jadi kelompoknya. Jadi yang terkena permutasi siklis adalah orangnya, kelompoknya. Jadi sehingga yang menjadi permutasi siklis adalah 2 kelompok ini. Jadi 2 dikurangi 1 faktorial. Nah, lalu kita kalikan dengan isinya, karena isinya kita susun lagi. Ini bisa bebas ya. Jadi isinya ini untuk kelompok 1 2 faktorial, dikali lagi dengan kelompok 2 4 faktorial. Sehingga hasilnya ini 1 ya, ini 2. Ini 4 faktorial itu 24. Jadi 1 kali 2 kali 24, 48. Untuk yang B, 3 orang selalu berdampingan. Sama seperti tadi. Jadi kelompok 1 jadi ada 3 orang. Sisanya di kelompok 2, 3 orang juga. Jadi sehingga permutasi siklisnya tetap 2 kelompok ini kan. Jadi 2 dikurangi 1 faktorial. Ini siklisnya. Yang isinya, isi kelompoknya, anggota kelompoknya kita uraikan. Itu 36. Contoh yang lain. Jadi 8 orang siswa terdiri 2 orang kelas 1, 3 orang kelas 2, 4 orang kelas 3. Jadi ada 3 kelompok ya. Siswa itu duduk bersama-sama mengelilingi meja bundar di kantin sekolah. Dengan berapa cara mereka duduk? Jika siswa dengan kelas yang sama duduk bersama-sama. Itu meja bundar ya. Jadi kuncinya kalau ada meja bundar, posisi melingkar meja bundar itu siklis ya. Nah, tapi yang kita uraikan dulu ini. Jadi ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Misalkan kelas 1, kelompok 1, 2 orang. Kelompok 2, kelas 2, 2 orang. Kelompok 3, 4 orang. Nah, jadi yang disikliskan adalah kelompoknya. Ada 3 kelompok, jadi mutasi siklisnya 3 dikurangi 1 faktorial. Lalu dikalikan anggotanya. Tuh. Ini jadi 2 faktorial ya. 2 faktorial 2, 3 faktorial itu 6, 4 faktorial 24. Sehingga hasilnya adalah 576. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat dan membantu dalam pembelajaran matematika. Jangan lelah untuk selalu berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.